Shalom teman-teman, mari beribadah. Selamat sore adik-adik. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah Kids for Christ di sore hari ini. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan Tuhan di sore hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik, namanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yuk kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami semua akan mulai dalam doa. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sore hari ini. Kami akan beribadah kepada-Mu. Kau memberkati kami semua, baik kakak-kakak yang akan melayani Engkau Tuhan, adik-adik yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah. Biarlah kami semuanya diberkati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir memberkati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu, tidak bermain-main Tuhan, tapi sungguh-sungguh beribadah mempersembahkan kehidupan kami untuk-Mu. Mengucap syukur, kami akan mulai dengan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pujian dari teman kita yang berikut ini. Hidupku menghendari imanku, tandamu sisa sertai tindak langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidupku menghendari imanku, tandamu sisa sertai tindak langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Mana sukacitanya? Hore! Sekali lagi. Mana sukacitanya? Hore! Yuk kita memuji Tuhan. Tangannya di pinggang ya.
Shalom adik-adik di rumah, ketemu lagi, baku dapa lagi sore hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak percaya semua di rumah sehat dan semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, mari sebelum dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara sebentar. Adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini diberikan hikmat, bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, sebelum dengar cerita firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebelum dengar firman Tuhan? Sama kita berdiri, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Iya, sore hari ini adik-adik di rumah terus akan belajar dengan judul takut. Takut, katakan sama-sama, takut. Oke, mari buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-5. Kakak akan bacakan, nanti adik-adik di rumah ikuti di Alkitab atau HP masing-masing. Mazmur 34 ayat yang ke-5. Mazmur Daud, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, di situ ada kata kegentaran, gentar atau takut. Nah, ternyata adik-adik di rumah bicara tentang takut kalau orang nado bilang takut. Nah, ternyata setiap orang itu ada rasa takutnya terhadap sesuatu. Betul? Nah, kakak pernah dengar katanya ada orang takut dengan ketinggian. Betul ya? Nah, kalau kakak ini kan termasuk orang yang takut dengan ketinggian. Kakak ingat dulu waktu kakak masih anak-anak, waktu bermain dengan teman-teman, di dekat rumah itu ada rumah yang pada waktu itu, yang seingat Kayengki pada waktu itu ada rumah yang paling tinggi. Seingat Kayengki itu ada sekitar 3-4 lantai. Dan di lantai yang paling atas itu Kayengki dengan teman-teman suka naik di paling atas dan melihat pemandangan yang di bawah. Nah, ketika kalau kita rame-rame ke atas, itu kalau ada teman-teman Kayengki pada waktu itu, mereka kalau di tangga itu lari. Karena kan ada yang senang di lantai 4, tapi Kayengki kalau jalan waktu itu Kayengki harus pegang pegangan anak tangga. Jadi naik pelan-pelan, karena waktu itu kan kayak gengsi kan tidak naik sama teman-teman. Jadi Kayengki harus paksakan harus naik. Walaupun pada waktu itu Kayengki takut dengan ketinggian. Nah, waktu sampai di atas, teman-teman Kayengki waktu itu mereka itu lihat pemandangan, tapi Kayengki itu cuma duduk di lantai karena Kayengki takut sekali. Waktu itu sangat takut. Nah, itu pengalaman yang mungkin sampai saat ini Kayengki kalau misalnya ya kalau cuma 2 meter, 1 meter Kayengki tidak takut. Tapi kalau sudah ada di gedung yang sampai berapa lantai, 10 lantai, 15 lantai, Kayengki ketakutan karena Kayengki takut dengan tinggi. Nah, ada juga Kayengki pernah dengar ada orang takut waktu lihat ular. Ada ya, ada pernah dengar ya. Ada yang takut ular. Waktu lihat ular, ini bukan baku dapa langsung, ketemu langsung dengan ular, cuma lihat lewat ponsel HP, di gambar misalnya atau di film, itu ketakutan luar biasa sampai gemetar luar biasa. Pernah dengar ya? Ada juga orang takut dengan buah rambutan. Waktu lihat rambutan itu lari luar biasa. Ada juga orang takut lihat apa ya? Ada waktu orang dengar ada bunyi guntur, kilat, itu langsung sembunyi dalam kamar, masuk di bawah kolong tempat tidur. Kenapa? Karena takut, saking takutnya. Nah, kalau sekarang kalau kayak kita tanya teman-teman di rumah, adik-adik di rumah takut terhadap apa coba? Takut dengan apa kalau di rumah? Nah, coba kakak tebak ya. Ada orang, mungkin ada yang takut ke dokter gigi, betul ya?
Kalau ke dokter gigi, aduh kita bayangkan itu, aduh dokter gigi itu pegang tang, pegang gergaji, kan gini, waduh, itu luar biasa. Kayaknya juga waktu itu, wah ketakutan, karena kayak sudah pernah ya cabut gigi, wah tapi karena sudah sakit, ya harus tetap cabut, harus berani. Nah jadi sore hari ini orang belajar bahwa kita tidak boleh takut. Ada banyak lagi kalau kayak disebutkan sekarang, mungkin kehabisan waktu. Karena ada orang hal yang kecil itu ketakutan. Waktu ada orang takut dengan waktu lihat ada semut itu ketakutan. Iya ada, padahal kan semut di mana-mana ada semut. Tapi takut. Teman-teman di rumah mungkin kalau waktu malam mati lampu, bagaimana? Kita takut atau berani? Nah biasanya kakak enggak tahu ya kalau teman-teman ada di rumah, waktu misalnya lampu mati, waktu kita di tempat tidur sendiri, dan waktu lampu mati, mungkin kita mulai membayangkan, aduh di pintu itu ada yang berdiri pakai taring panjang, terus dia sementara menghadap ke kita dan kita ketakutan luar biasa. Ada yang seperti itu, ada juga yang ketakutan waktu dia mau kamar mandi malam-malam dia ketakutan. Nah, Firman Tuhan katakan di Wahyu 12 ayat 8 bahwa orang-orang penakut adik-adik, orang-orang penakut itu tidak akan masuk surga. Wow, orang penakut berarti orang yang mudah takut, tidak akan masuk surga. Karena orang penakut itu artinya sedikit-sedikit dia takut, sedikit-sedikit dia ketakutan. Nah ternyata Tuhan juga tidak mau seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Nah oke. Kakak akan perlihatkan sesuatu sore hari ini. Nah, di sini kakak punya gelas kosong. Mungkin ada di rumah bisa lihat ya, sama-sama di gelas kosong. Dan Kak juga punya ceret ya, ada isi air. Nah, kita lihat sama-sama gambarannya air ini segala macam yang kita takutkan. Contoh, coba ya, Kak tuangkan ya. Contoh takut ke dokter gigi. Ini kayak tuangkan. Ini gambaran air ini ketakutan kita ya. Kita takut pada waktu gelap. Kita takut waktu lihat ular. Ini. Kita takut waktu ke dokter gigi. Ini. Nah, kita takut pada waktu kakak panggil ke depan, ayo maju ke depan, bernyanyi di depan. Ketakutan. Ini lagi kita taruh. Kita takut terhadap apa lagi ya? Kita takut, ada juga yang ketakutan waktu ketemu orang banyak, dia ketakutan, langsung sembunyi di belakang mama atau papa. Nah kita taruh lagi. Nah ini contoh ketakutan. Apalagi ya, kita takut waktu kita mau menyeberang jalan, kita ketakutan. Sampai malam hari enggak seberang jalan karena ketakutan. Nah kita taruh lagi. Nah ini semua adik-adik, ini contoh semua yang kita takutkan. Kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Daud katakan waktu dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 5 tadi, Daud katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Nah ternyata Raja Daud juga, walaupun dia seorang raja, dia seorang panglima perang, jenderal perang yang luar biasa, tapi dia takut juga adik-adik. Dia takut, dia gentar juga. Bagaimana caranya supaya dia dilepaskan dari rasa takutnya? Ternyata dia katakan waktu dia mencari Tuhan, waktu dia berdoa kepada Tuhan melepaskan dia dari ketakutannya Daud. Nah, ini gambar apa? Kalau kita lihat ini gambar berdoa, betul ya? Gambar berdoa. Jadi waktu kita berdoa, mari kita lihat sama-sama. Waktu kita berdoa, ini semua ketakutan yang ada. Waktu kita berdoa, apa yang terjadi waktu kita berdoa? Nah, jadi ada di rumah waktu kita berdoa, ini yang terjadi. Nah, segala ketakutan kita maka dilepaskan oleh Tuhan karena kita ada berdoa kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Ya. Nah, jadi kita belajar sama-sama apapun
bentuk ketakutan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena Daud berdoa supaya Tuhan melepaskan segala ketakutannya dia. Dan kita juga harus berdoa supaya Tuhan Yesus melepaskan segala ketakutan kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan dari segala macam ketakutan kami. Apapun bentuk ketakutan kami Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan karena Tuhan yang sanggup melepaskan, mengangkat segala bentuk ketakutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan berikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berikan korban persembahan. Biar dengan sukacita dan hati yang tulus kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saat ini kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik. Kau sudah tolong ibadah Kids for Christ kami sore hari ini. Berkati semua kakak yang sudah melayani, diberkati oleh Tuhan. Dan setiap adik-adik yang di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan kami belajar Tuhan untuk kami menang atas setiap ketakutan kami. Kami jadi anak-anak yang berani Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau luar biasa. Setiap persembahan yang sudah diberikan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya.